Peninggalan perang saat pertempuran 10 November di kota Surabaya masih menyimpan banyak sejarah. Salah satunya, bunker yang sempat dijadikan benteng penyimpanan peluru. Di lokasi, terlihat peninggalan perang masih menyisahkan 9 benteng atau bunker di Kelurahan Kedung Cowek yang merupakan bekas peninggalan Belanda. Benteng tersebut didirikan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mengantisipasi serangan militer dari wilayah utara laut Surabaya. Benteng tersebut memang dijadikan semacam gudang persenjataan. Tujuan awal dibangunnya benteng Kedung Cowek ini adalah untuk pertahanan Belanda melawan Jepang saat Perang Pasifik. Belanda menyiapkan meriam-meriam besar di balik beton benteng yang telah dibangun dengan sangat kokoh dan tebal. Namun, meriam-meriam tersebut tak sempat ditembakkan saat Belanda diserang Jepang. Kemudian, pada masa pendudukan Jepang, benteng peninggalan Belanda ini digunakan sebagai basis pertahanan laut dengan menambah persenjataan. Kejadian yang sama terulang. Jepang tak sempat menggunakan persenjataannya di benteng ini. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, benteng Kedung Cowek ini digunakan oleh Tentara Keamanan Rakyat atau sekarang yang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia dari pasukan Sriwijaya saat pertempuran 10 November 1945 melawan tentara sekutu yang dipimpin Inggris. Armada Laut Inggris yang terkenal sebagai penguasa lautan mendapat perlawanan sengit tembakan meriam dari dalam benteng Kedung Cowek yang dilakukan oleh pasukan Sriwijaya. Bahkan, konon tembakan meriam dari benteng Kedung Cowek mampu mencapai pangkalan armada Inggris yang berada di dermaga ujung sejauh 4 km. Namun akhirnya, karena gempuran armada laut Inggris dan pesawat-pesawat tempur, para pejuang yang bertahan di dalam bunker Kedung Cowek akhirnya harus mundur. Diperkirakan lebih dari sekitar 200 orang atau sepertiga dari pasukan Sriwijaya tewas. Mereka tewas di dalam benteng Kedung Cowek. Banyak jenazah mereka yang tidak sempat dikuburkan karena perang berkecamuk cukup panjang. Karenanya, benteng tersebut menurut cerita warga sekitar menjadi angker. Bahkan konon, benteng tersebut dihuni oleh siluman ular. Untuk mengungkap sejarah yang ada di benteng tersebut, saya dan tim melakukan penelusuran pada malam harinya. Malam ini saya bersama tim sedang melakukan napak tilas di salah satu tempat bersejarah yang ada di Jawa Timur, tepatnya di Benteng Kedung Cowek alias yang lebih terkenal dengan nama bekas gudang peluru yang dulu pernah ada di masa penjajahan Belanda Jepang. Kali ini saya ditemani dengan rekan saya Mas Andi sama Mas Acep.
yang akan menemani Nampak Tilas malam ini. Ya, Mungkin bisa sejarahnya yang pernah kita tes secara singkat, yaitu gini. gudang ini dulunya dibangun oleh Belanda dengan maksud melawan Jepang di zaman itu. Kemudian berhasil direbut oleh Jepang, kemudian beralih lagi hingga dikuasai oleh pejuang-pejuang Indonesia. Kemudian tidak lama lagi jatuh ke Inggris, melawan Inggris, tapi akhirnya ya sudah nggak ada kabar lagi setelah itu. Dan dari situ kita bisa merasakan suasana mistis yang sedikit berbeda Karena udah lama ditinggalin ya. ditinggali, dan mungkin Nggak terawat. nggak terawat juga, dan mungkin juga korban-korban dari masa peperangan waktu itu yang ada di sini. Selama memperebutkan gedung ini ya, Betul. banyak memakan korban. Kami lihat secara batin, mungkin banyak para pejuang-pejuang lokal kita yang dulu meninggal di sini itu ada di belakang kita ini, yang sedang melihat kita juga di pintu sebelah kiri saya dan di belakang kami juga itu banyak. Dan kalau secara historis sih kayaknya mereka ini juga korban-korban Penjajahan. korban pekerja paksa di zaman itu juga, dan mereka terlihat lusuh sekali. Mungkin Mas Andi bisa menambahkan mungkin apa yang bisa intinya seperti ini. Gedung ini dari zaman dulu emang udah lama ini nggak pernah dirawat sama sekali gedung ini ya. Nggak ada yang merawat sama sekali, termasuk penduduk sini, penduduk lokal pun juga nggak memperhatikan. Jadi ini sebenarnya tempat bersejarah sebenarnya. Intinya sejarahnya ada di kota Surabaya emangnya. Kalau saya lihat secara kebatinan istilahnya, secara mata lahir intinya, emang gedung ini dibuat oleh para pejuang kita, termasuk orang pribumi juga Indonesia sini. Nah, pada saat itu kan penjajahan Belanda juga, jadi ini dibuat oleh Belanda. Gedung-gedung ini dibuat oleh Belanda, fungsinya untuk menyimpan persenjataan, yaitu peluru. Namanya gudang peluru untuk menyimpan peluru. Jadi peluru-peluru itu disimpan di sini, ini untuk melawan musuh. Musuhnya itu antara lain ya zaman dulu termasuk ya Jepang sama Inggris juga seperti itu. Dibuat perbendengan seperti ini untuk menahan serangan dari Inggris sana. Nah, tempatnya dulu ya nggak seperti ini. Kalau menurut saya, penerawangan saya, batin saya intinya, ini banyak termasuk orang-orang pekerja kita, orang pribumi, termasuk orang-orang pribumi kita itu banyak yang meninggal di sini karena kerja paksa, disiksa juga di sini. Dan banyak yang perang juga melawan Inggris itu tadi. Badan juga banyak yang meninggal, dan mayat-mayatnya pun ada yang dibuang ke laut, juga ada yang dipendam di sini. Jadi nggak ada yang menguburkan zaman dulu itu. Seperti itu intinya. Apa itu juga Mas Andi? Para pekerja zaman Belanda yang dulu membangun ini itu orang-orang lokal kita yang pernah gugur juga waktu membangun juga mungkin Mas Andi ya? Ada juga seperti itu. Kerja paksa ya. Di sini Belanda. Di sini dulu tempatnya ya masih alas juga di sini, tidak ada pembangunan seperti ini, tidak ada. Emang ini dibangun oleh bangsa kita sendiri, orang pribumi kita sendiri. Dibangun dengan catatan dijadikan benteng seperti ini. Yang memerintahkan Belanda ini emangnya. Pada zaman dulu dimerintahkan Belanda ini. Pada saat Belanda menjajah Indonesia, makanya Belanda membuat seperti ini untuk menjadikan pertahanan dari serang-serangan Jepang ataupun Inggris. Nah, setelah itu diambil alih oleh Jepang ini sebenarnya. Diambil alih, Mas. Ini sejarahnya seperti itu, diambil alih oleh Jepang, dan Jepang pun pada saat itu juga banyak tentaranya yang meninggal di sini juga, Jepang di sini. Melawan penduduk lokal ya. Melawan penduduk lokal juga. Di sini banyak yang meninggal. Jadi kalau dilihat di sini banyak banget mayat-mayat berserakan ya. Berserakan. Ya intinya banyak darah. Kalau menurut saya sini secara goibnya intinya secara goibnya banyak sekali yang tinggal di sini itu.
banyak sekali yang tinggal. Lumut. Antara pejuang-pejuang kita, orang-orang Belanda, termasuk orang-orang Jepang pun ada di sini. Dan inilah peninggalannya seperti ini. Peninggalannya dari bangsa Belanda seperti ini. Gedung-gedungnya seperti ini. Ya inilah, termasuk yang dinamakan gudang peluru ya seperti ini. Nah, sebelum kita menelusuri tempat-tempat penyimpanan gudang peluru, mari kita lihat-lihat dulu ke dalam supaya kita tahu di mana tempatnya seperti apa, tempat-tempatnya zaman dahulu, tempat penyimpanannya peluru-peluru tersebut. Mari ikut saya. Lihat. Ngap. Sekarang ini kita lagi berada di salah satu ruangan tempat penyimpanan peluru yang ada di gudang peluru ini. Ini gudang satu ya Mbak? Iya. Gudang nomor 1. Tempat penyimpanan peluru waktu dulu masa penjajahan, waktu mereka perang. Waktu pertama kali masuk pun suasananya udah nggak enak ya, ngap, kayak penuh. Panas, pengap juga. Kayak Jual energinya tuh saya pernah kayak menangkap ada banyak kayak apa ya, pejuang atau seseorang serdadu soldier lah. lihat kayak orang pakai baju tentara ada helmnya gitu nggak Di sih? sini itu dia lagi sibuk nata dan ada lagi yang untuk dia dari sini untuk apa namanya kayaknya untuk memberi senjata itu ke atas ketika mungkin waktu itu perang mungkin ya. Benar juga, benar. Kayak nyalurin senjata. Sini gitu. dulu emangnya tempat untuk penyimpanan senjata intinya. Intinya untuk penyimpanan senjata. Lah untuk persenjataan dulu untuk mengasihkan ini lewat sini, ini lubangnya. Ini lubangnya untuk memberikan senjata kepada orang Belanda di sini. Nah, lah di sini dulu ada tangganya emangnya. Kalau menurut saya menurut kebatinan saya di sini dulu ada tangga. Buat nyalurin Jadi, senjatanya itu. untuk memberikan senjatanya lewat sini, seperti itu intinya. Ini gudang pertama. Ada gudang yang lain di belakang juga ada, sama sebenarnya. Gudangnya seperti ini. Lah, nanti sekalian saya telusuri dan insya Allah nanti saya komunikasi juga sama barang-barang goib yang ada di sini. Ini sudah ngumpul semua di sini. Sudah banyak di sini melihat kita. Tadi Ada juga ibu-ibu, anak kecil. baru masuk ya, ada ibu-ibu sama anak berjuang. kecil. Ibu-ibu Di ada sini lah, kurang lebih berdiri Dari di sini. situ. Ya. Mereka melihat kita ya, mereka melihat kita. Salah satu korban ya kayaknya ya. Sebenarnya salah satu korban sebenarnya. Mereka udah lama tinggal di sini, kelihatannya orang asli sini kelihatannya. Orang pribumi yang sini. Pribumi mas, benar juga orang pribumi sini. Juga ada anak kecil juga. Ini kalau nggak salah anaknya juga ini. Korban salah sasaran nggak sih mas? Ya dulu kan di sini Waktu juga banyak penduduk juga di sini. Perang, jadi mereka nggak sengaja kebunuh, Sebenarnya Akhirnya orang nggak tahu apa-apa ya ini. Ya. tinggal di sini. Orang pribumi asli sini. Ini kita kayak segala energinya mereka. Para pejuang banyak di sini ya. Para pejuang yang pakaiannya pakai seragam dulu ada di sini. Pakai topi, Yang kurus-kurus, bawa semuanya kurus cangkul. badannya. Dikarenakan dulu zaman dulu Di atas, ya banyak sih. Lebih banyak yang pakai baju tentara. kalau di gitu. atas ini beda, orangnya juga beda. Di atas ini kebanyakan Tentara. orang makhluk-makhluk gaib yang berbentuk kayak gundurwo gitu ya. Yang tinggi gede, besar. Di pohon-pohon seperti itu gundurwo semua di situ. Di sini sebenarnya campur barangnya mas, campur di sini. Tapi di sini aja udah ngap ya. Di sini pengap, panas, Anyir. tidak enak istilahnya di Bau sini. anyir sih. Bau-baunya juga bekas-bekasnya perang di sini, termasuk darah-darahnya pejuang kita, termasuk orang-orang Belanda juga di sini banyak yang meninggal. Jadi baunya itu tidak enak sama sekali, menyengat kayak bau amis atau bau-bau darah. Kayak bau darah. Penyiksaan kayak yang pernah ada. Jadi kurang lebih penjelasannya tentang ruangan ini, tempat penyimpanan peluru waktu mereka perang melawan Jepang, kurang lebihnya seperti itu. Kerasa nggak sih tiba-tiba makin panas, Panas. bau melatinya nyengat banget. Ada yang mau komunikasi nggak sih mas? Sebenarnya ada di sini kan, ada di sini banyak sekali. Selain nanti saya bisa komunikasikan sama para pejuang zaman dulu yang berada di sini ataupun yang meninggal di sini. Insya Allah nanti saya bisa komunikasikan lewat
pejuang-pejuang orang pribumi sini, kita tanya apa yang sedang terjadi di zaman dahulu perang. Mungkin nanti para pejuang sini bisa menjelaskan, misalnya seperti itu. Tanpa media Mas ya, langsung ya, Mas? Tanpa mediator, kita langsung lewat komunikasi, lewat kebatinan saja, intinya seperti itu. Jadi nggak pakai mediator kita, Mas Asep ya. Siap. Buat yang ibu-ibu di sini tadi, bisa nggak sih diceritain dia meninggalnya kenapa? Bisa Intan. Tapi pejuang dulu aja, penting. Boleh, Ya. biar lebih jelas ya ceritanya tentang bangunan ini. Kita tanya dulu para pejuang kita yang telah gugur di medan perang, yang termasuk gugur di sini, kita tanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kebiya basiri. Kula nuwun nyuwun sewu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, nyuwun ngapunten saderenge, saya mau tanya, banyak asli orang sini. Bisa diceritakan, Mbak, dulu tempatnya ini seperti apa? Terus pada zaman dahulu itu mbahnya di sini sebagai apa? Bisa diceritakan gimana? Nah, teman-teman, banyak ini saya tanya masalah lokasi tempat penyimpanan persenjataan di sini. Terus saya tanya, mbaknya ini orang sini emangnya, asli Surabaya sini. Lah mbaknya ini ngomong istilahnya, berbicara kepada saya lewat batin, katanya dulu pejuang, emangnya pejuang. Semasa dijajah oleh Belanda, mbaknya ini disuruh kerja paksa di sini untuk membangun gedung-gedung yang ada di sini. Lah mbaknya ditugaskan untuk apa di sini? Ditugaskan istilahnya pekerjaannya seperti apa, Mbak, di sini? Mbak namanya siapa? Namanya Mbak Wongso katanya, Mbak Wongso. Sekitar umurnya berapa, Mbak? Sudah tua mbaknya ini, kurus badannya, rambutnya sudah putih emangnya. Kayak kurang makan gitu ya. Emang zaman dahulu Disiksa. di sini kalau kerja nggak bener ya disiksa seperti itu emangnya. Banyak juga yang terbunuh di sini, yang dibunuh karena kerja nggak bener, dibunuh di sini. Kayaknya kurang makan mereka ini. Kayak penyakitan gitu ya Mas? Sebenarnya seperti itu, sakit emangnya. Karena kecapean, kelelahan banyak, kasihan sekali emangnya. Pakaiannya ini sudah kusam semuanya seperti itu, kusam. Coklat gitu warnanya, tidak ada modelnya sama sekali, coklat semuanya warnanya. Jadi mbaknya ini ngomong zaman dahulu dia itu membangun, bukan perang dia ini, bukan membangun gedung-gedung yang ada di sekitar sini. Dipaksa buat bangun gedung ini. Dipaksa untuk bangun gedung ini, disuruh oleh Belanda dulu. Lambanya ini yang saya tanya tadi masalah umurnya ngomongnya 125. Kalau sekarang di alam gaib 125 katanya seperti itu. Tapi kalau menurut secara gaibnya lebih emangnya. Lebih, udah lama. Sekitar 350-an, 400-an seperti itu. Karena dari zaman Belanda ya, zaman jadi Belanda. Sudah lama sekali, yang lalu. Sudah tua masalah Mbak ini. Nah, begini Mbak, saya mau tanya dulu Mbak di sini selama perang ada enggak di sini? Selama perang, kejadiannya selama perang ada. Bisa diberikan penjelasan Mbak? Terjadinya perang itu di mana? Oh, begitu. Seperti ini. Belanda ini tahu kalau Jepang itu mau masuk ke Indonesia sebenarnya Mas, ya Mbak Intan ya. Mau masuk ke Indonesia. Nah, untuk persiapannya ini di sini di dekatnya laut tepi pantai ini memang Belanda sudah persiapkan. Memang Belanda ada yang dari Madura sana untuk merebut ke Surabaya ini. Ini kekuasaannya Belanda pada zaman jadi memperebutkan kekuasaan ya. Emang Belanda itu mau datang ke sini lewat jalur laut emangnya.
Seperti itu. Jadi ini pertahanannya dibuat untuk menyerang dari laut. Bener. Istilahnya Belanda itu pakai kapal, besar-besar kapalnya. Mau datang ke sini lah. Sebelumnya, iya Mbak ya, sebelumnya sudah ada ini ya. Gedung-gedung penyimpanan senjata ini sudah ada ya. Sudah ada ya. Oh jadi ada persiapan. Terus itu di mana Mbak? Setelah dibangun, terus terjadi perang atau di mana? Masih lama atau sekitar berapa tahun gitu? Oh, masih lama. Terus Jepang datang ke sini, mau merebut kekuasaannya di daerah sekitar Surabaya ini. Jadi dulu sempat perang Mbak ya di sini ya. Banyak ikut di sini. Banyak meninggalnya karena apa sebenarnya? Oh, banyak ini meninggal karena disiksa Mas. Siksa sama Belanda. Ini siksa sama Belanda. Jadi intinya Mbak ini disiksa, akhirnya meninggal dunia. Mbak ini nggak ikut perang, cuma membangun saja ini. Meninggalnya karena disiksa. Nggak dikasih makan ya? Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, ditelantarkan. Lah, tempat penyisaannya Mbaknya ini meninggalnya nggak di sini, emang ya di sana, di sebelah sana katanya. Orang yang sebelah sana itu? Di sebelah sana, ditaruh gedung sebelah sana katanya. Di situ ada tempat khusus, ruangan yang nggak ada ventilasinya katanya. Jadi kurang lebih ruangannya kayak gini, nggak ada ventilasinya? Ruangannya seperti ini, cuma tertutup kan. Lebih tertutup ya? Nggak ada angin-anginnya, nggak ada ventilasinya. Jadi ditaruh di situ, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Yang sudah kayaknya yang useless, yang sudah tenaganya udah habis, yang saya kerja. Tinggal berarti ditunggu tinggal matinya aja gitu? Intinya gini, Ditampung di situ. Belanda dulu istilahnya nyuruh kerja orang-orang pribumi, para pejuang kita intinya. Menyuruh kerja itu kalau sudah nggak kuat tenaganya ya dibuang, sudah nggak diurusi. Karena Mbak sudah tua, akhirnya sakit-sakitan, akhirnya meninggal di sini juga. Jadi kayak yang dilihat tadi banyak-banyak mayat yang berserakan yang berserakan di lah. ini. Pada saat itu, pada terjadinya pertempuran itu rakyat Indonesia termasuk pejuang-pejuang kita itu banyak sekali yang meninggal emangnya. Meninggal banyak sekali. Di sini Belanda juga ada dan Jepang pun juga ada. Kebanyakan tentara Jepang banyak yang meninggal di laut. Karena di atas-atasnya kita ini banyak meriam-meriam. Mbaknya bilang banyak meriam-meriam di sini. Berjejeran. Ada juga yang menembak dari atas, ada juga yang menembak dari bawah. Menurut saya ya. Jadi kayak gencatan senjata gitu ya. Benar juga. Jadi mereka belum nyampe udah diserang duluan. Tapi setelah itu saking banyaknya tentara Jepang, Belanda kewalahan akhirnya dipukul mundur. Dipukul mundur, kalah, akhirnya menyerah. Dikuasai seperti Jepang. Itu. Benar sekali. Menyerah tanpa syarat akhirnya dikuasai Jepang. Lah para pejuang kita ini pun juga menyerah. Seperti itu. Lah ini banyak yang kena tembak. Karena kalah senjata ya. Banyak pejuang kita ini banyak yang kena tembak, mati terbunuh. Seperti itu. Antara lain ya ada ibu-ibu di situ sama anak kecil, itu orang sini asli. Tapi ibu ini kan korban salah ini ya, korban salah sasaran. Ini korban juga Intan. Kasihan ini. Dia nggak sengaja mungkin pas lewat, jadi. Kalau menurut ibu ini dia bukan lewatan. Ada peluru yang menyasar emangnya. Jadi peluru nyasar ya, nggak sengaja. Kelihatannya ibu ini tinggal di seberang sana katanya. Di tambak-tambak sebelah sana. Jadi pas pada saat perang dia emang lari tidak tahu ada tembak yang nyasar. Di sini. Oh, pas jantungnya lagi bawa anaknya. Di sini. Anaknya juga meninggal juga kena tembak juga itu kelihatannya. Banyak darah di situ. Istilah. Ya. Cukup penjelasannya ya Mas Andi ya. Cukup. Komunikasinya. Matur nuwun Mbak. Terima kasih Mbaknya. Nanti insya Allah saya doakan banyak. Saya kirimi doa supaya tenang, supaya damai Mbak nggih. Mugi-mugi Mbak diterima sama Allah. Mugi-mugi mboten sampai Mbak berkeliaran di sini, insya Allah nanti saya doakan Mbak nggih. Matur nuwun sangat atas informasinya. Matur nuwun. Kula semuanya kru-kru dan teman-teman terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kita, dari saya juga. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Intan. Cukup penjelasannya di tempat ini, kita bisa lanjut ke tempat selanjutnya ya. Kita jalan ke tempat selanjutnya, kebetulan lagi gerimis ya suasananya di sini. Gerimis ya, hujan ini. Tiba-tiba gerimis, lumayan deres sih. Menambah suasana agak mistis.
Gak horor ya. Sekarang kita ke ruangan 2 ya. Ruangan 2 Masih itu di kan dari gedung 1. 1. Ini gedungnya nomor 2 ini. Coba kita lihat gedungnya di mana, suasananya, terus hawanya di mana. Mari kita Dari lihat. pintu masuknya aja udah disambut ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke ruangan kedua ya. Di sini sebelum masuk aja udah disambut kayak orang-orang zaman dulu yang penuh luka. Benar. Di sini lagi kayak kesakitan gitu karena kan dulu kan nggak dikasih Minta makan. tolong ya sebenarnya mereka. Kayak ngerintih, tolong gitu. Kita masuk ya. Oke. Mari masuk. Banyak jalan dari yang sebelum di sini. Lebih nggak terlalu ngap dari sebelumnya ya. Kayak masih ada udara masuk. Sini sebenarnya sama, Tan. Sini tempatnya sama juga. Tempat penyimpanan senjata juga pada saat dulu zaman peperangan di sini sama tempat penyimpanan senjata-senjata. Terus di sini juga ada meriam-meriam sebenarnya di sini. Ini fungsi tempatnya sama kayak yang tempat sebelumnya ya, tempat Sama. penyimpanan Itu ada senjata apa itu? sama peluru. Kotaan untuk mengelurkan senjata di sana itu. Naik untuk nyuplai senjata di sini juga ada itu. Sama sebenarnya. Yang pertama sama yang kedua ini sama sebenarnya. Cuma di sini menurut saya hawanya, hawa-hawa auranya secara gaib sebenarnya lebih apa ya? Lebih Tenang, di sini lebih tenang, lebih enak lah hawanya. lebih adem, Lebih nggak adem seberat yang pertama daripada dulu. yang di sana. Tadi panas sekali, terus bau-baunya juga tidak enak di sana. Di sini sebenarnya enak sebenarnya. Cuma di sini kalau saya lihat secara batin di sini, ini banyak para pejuang kita juga orang Belanda ada di sini sebenarnya. Ada orang Belanda, ada pejuang-pejuang. Cuma mereka dalam keadaan apa ya? Terluka itu. Kayak kesakitan gitu nggak sih? Ada yang kakinya patah, terus banyak yang bajunya ini ada darah seperti itu. Kepala juga ada yang tertembak juga. Di sini ada yang dibunuh, ada yang mati dalam keadaan perang di sini juga banyak sekali. Di sini saya menelusuri dari depan sampai di sini. Semua itu kebanyakan yang meninggal di sini, kebanyakan orang pribumi, para pejuang kita di Indonesia. Nah, terus intinya saya kasihan sekali sebenarnya sama yang di sini. Di luar juga banyak. Jadi saya nggak bisa ngomong dan berkata apa-apa. Oke, banyak rintihan ya Mas tadi di sini ya kayaknya. Banyak Mas Asep, ya ada yang bilang minta tolong, ada yang menangis, Ngerintih ada yang kesakitan ya. merintih Di kesakitan. sini banyak banget. Karena pada saat zaman dulu orang yang perang itu habis kena tembak ada yang lari di sini kalau menurut saya. Buat perlindungan diri ya. Turun dari atas ke bawah ini ada yang di sini, sembunyi lah seperti itu. Tapi nggak sempat dapat pertolongan sampai akhirnya meninggal di sini. Benar, nggak sempat dapat pertolongan, terus akhirnya meninggal di sini seperti itu. Kalau orang-orang Belanda di sini ada yang meninggal juga karena kena tembak, ada juga di sini. Cuma ya mohon maaf, saya nggak berkomunikasi dengan orang-orang Belanda. Kita komunikasinya sama Terkendala orang-orang bahasa pribumi. kalau sama. Kendala bahasa juga, kita juga nggak kenal sama mereka. Yang saya komunikasikan kan sama orang pribumi, pejuang-pejuang kita. Cukup ya di sini ya. Sekian dari situ. Cukup. Kurang lebihnya karena tempatnya sama. Cuma di sini suasananya lebih adem aja. Bisa lanjut ke tempat selanjutnya ya. Monggo, silakan. Oke Sobat Story, cukup di sini penelusuran kita di gedung yang pertama ini. Kita bakal lanjutin ke gedung yang kedua, ikutin terus kami. Untuk sekian informasi yang kami sampaikan di gedung pertama ini, untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila Sobat Story semua punya pengetahuan tentang gedung ini bisa ditambahkan di komentar di channel kami Andin Story. Dan jangan lupa subscribe untuk kita semua supaya dukung kita lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang berikutnya. Jangan lupa ikutin terus Napak Tilas kita di
bekas tempat-tempat yang gudang lainnya. peluru ini masih ada lanjutan untuk gedung yang kedua. Oke. Mungkin Mas Andi Oke. mau ada tambahan? Monggo. Pesan-pesan saya kepada seluruh barang-barang yang ada di sini, pesan-pesan saya termasuk orang-orang yang dari luar ataupun orang-orang yang ada di sini, penunggu barang-barang di sini, termasuk melaku-melaku astral atau melaku-melaku di sini. Intinya supaya jangan sampai mengganggu dalam arti menampakkan atau Jahil lah itu. istilahnya jahil, menampakkan ataupun mengganggu masyarakat di sekitar sini. Lah pesan saya, semoga anak muda maupun orang tua juga supaya tahu bahwa Indonesia ini sejarahnya sangat banyak sekali. Maka dari itu pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur di sini, di medan perang ini, marilah kita doakan bersama-sama supaya mereka bisa tenang di alamnya dan segala dosa-dosanya dan amalnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita doakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silfateka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu siratal ladzina. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu penelusuran dari saya dan tim, termasuk Mbak Intan, Mas Asep. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke gedung yang selanjutnya, yaitu gedung kedua sebelah sana, timur sana. Dan mohon maaf barangkali ada salah-salah kata ataupun salah pembawaan kita dalam arti membawakan tadi bicara dalam arti penelusuran kita, barangkali ada yang salah, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya di sini ada apa ya? Kalau saya lihat di sana, di seberang sana, itu sebenarnya seorang ratu pakai mahkota, wujudnya seperti ular sebenarnya. Untuk tempatnya meriam. Untuk berperang, iya, cekungan ini Mas Asep ya, untuk berperang. Soalnya ada apa ya? Kalau saya lihat itu ada bekas tembakan juga di tubuhnya ini.